Sedikit lagi di daerah Brasilia Tengah sudah ada sekitar 3 bahkan 4 tim. Mantep banget 4 tim Brasilia. Dragon Phoenix, FA Storm, Onyx Olympus, GPX bahkan NRQ juga udah menanti keberadaan Alpha. Tapi Ivan mau melakukan kelompok juga kalau lihat di minimarket. Kita simpen dulu ikon karena masih ada perang di early. Dimana Chelsea di sini sudah harus merasakannya. Tapi itu kadang-kadang investor kehilangan kesempatan walaupun begitu Dani kita bakal coba dibalik oleh Mal. Rossi bakal membalas karena Ford dan Mal masih harus tersungkur, harus segera ditolong Bukela. Ya masih coba untuk disandra terlebih dahulu kan kabar baik buat FF karena mereka masih butuh banget yang namanya poin dan mereka masih belum aman sama halnya seperti Gravis dan bahkan kali ini ada satu poin dan salah dua dari takedown ada Sensei dari kejauhan dan akhirnya menyisakan seorang Amber yang berada di daerah selatan Lambermill. Lambermill menjadi sebuah kunci dari Dragon Phoenix karena memang kita tahu drop zone mereka itu Lambermill. Tapi kalau aku boleh nyontek sedikit karena ini crossroad tuh ada gesekan banget antara Evos Divine dan juga teman-teman dari GRC dan bahkan 2 orang sekali 3 orang sekaligus yang langsung turun ke daerah crossroad dan bahkan sudah mulai terdengar Abbas sudah sekarat banget tapi masih bisa selamat dan Samter tidak mengingatkan Abbas dikembangkan oleh seorang Surya dan kali ini seorang Rasya bakal melakukan recruitment ke arah depan di sini Opa yang menuju sekarang Surya di take down di sana tidak bisa berbuat banyak dan pada akhirnya Surya masih bisa dibuka kembali menyisakan seorang Rasya aja dan juga 1 orang di daerah Moldhouse. Moldhouse masih menjadi penjaga untuk Evos Divine. Evos Divine at least masih bisa di-revive kembali menggunakan revival system. Mereka akan cek ombak, make sure area crossroadnya benar-benar menjadi tempat pecah perang atau tidak dan MBR punya pergerakan yang progresif kali ini. Dia nggak Februari, dia ambil fieldnya untuk jagain supaya RRQ udah gerak ke sana duluan Pak. Langsung gak bisa secure ke daerah sana. Seperti yang lo mention, RRQ sendiri udah mulai bergerak juga ke daerah field. Mereka coba ngambil rumah itu, mereka memanfaatkan situasi yang terjadi di Brasilia Tengah dan pada akhirnya GPX sadar akan hal tersebut. Yes, makanya langsung diculik aja Pengtena ini sebenarnya agak disasar untuk RRQ. Kenapa? Karena Riva Moskot jauh. Riva Moskot jauh, terus juga pending mesin juga pasti dijagain sama teman-teman dari MPR. Jadi ini masih bakalan mengerikan banget. Kalau sampai mereka salah step, itu mau nggak mau mereka balik lagi ke Brasilia. Kalau mereka nggak balik ke Brasilia, ya udah mereka harus rela bermain 3 orang sampai 3 orang atau memanfaatkan vending machine yang turun dari supply plan ya. Betul. Dan kalau kita lihat kali ini GPX-nya mereka selaku tim yang memang memiliki rumah di Brasilia rumah tengah tidak berbuat banyak pergerakan karena awalnya lu bener kan ada pergerakan antara Granis dan juga FR tapi mereka nggak ikut campur sama sekali. Nah kita harus ingat juga bahwa GPX menjadi tim yang cukup konsisten di 3 match awal artinya mereka juga masih berpotensi untuk mengejar ketertinggalan mereka. Pas banget. GPX sendiri juga tadi walaupun sempat terseok gitu ya bertemu dengan First Rider tapi mereka yang gue lihat nggak mengulangi hal tersebut. Terbukti akhirnya Dragon Phoenix yang malah dihabisin sama teman-teman FR cabut ketika dia sadar udah gak ada orang lagi di sana dan GPX gak ikut kecampurannya. Ya itu dia dan Aura. Oh tim yang baru berhasil melakukan duelnya dan kali ini seorang Edgar Mbak Iya mau aja. yang dapat untuk round Mbak Iya kota. dan Masih. 9 headshot dari Mahyun itu mengerikan sekali di salah satu headshot terbanyak hari ini di grand final game kita dan Aura sendiri udah punya monster yang lain dia bakal coba make sure area zipline di pegunungan Marble World untuk memastikan orang-orang yang keluar dari Warrior, orang yang dari Ghostbird itu kepantau dengan baik. Jadi mereka nggak mau sampai decision karena mereka sadar kalau misalnya mereka ambilnya di dekat Brazil batu Aura sana itu terlalu riskan juga apalagi ini masih early Bukela masih terlalu riskan karena mengingat banyak banget tim yang bakal melakukan checkpoint. Gue rasa mereka melakukan checkpoint mereka di sini semata-mata mereka bisa dapetin poin eliminasi untuk beberapa tim yang ingin nyebrang ke daerah Brasilia ya karena kita harus ingat Aura masih punya 3 vehicle. Kalau mereka mau bergerak langsung mereka tinggal matahin beberapa tim yang mau masuk ke dalam habisin, habis itu mereka tinggal masuk dengan vehicle yang udah mereka siapin. Yes, itu pretty easy gitu kalau kita simak secara gamblang gitu. Tapi tentunya musuh-musuhnya nggak bakal biarin itu easy gitu ya. Apalagi kayak kalau gue lihat sebenarnya dari GPX sendiri juga udah mempunyai pergerakan yang nggak kalah progresifnya. Lu kapan lagi lihat GPX
ketika dia tahu zona selanjutnya kayak masih ada di sekitar Marble Works, dia langsung lari ke Marble Works, yang mana dia biasanya sebenarnya secure Brazilianya dulu. Biasanya mereka nggak jauh-jauh kayak di Batu Aura, Betul. habis itu di rumah Tayo, Betul. atau rumah Berang-Berang. Tapi kali ini mereka memutuskan untuk bergerak ke arah kiri. Kayaknya mereka karena bermain di tengah udah baca info zone juga. Betul sekali, dan ini akan semakin menarik juga karena Bigetron itu mau nggak mau harus bertemu dengan RRQ yang seperti kita notice sudah di Purgatory sebelumnya, itu cepat banget pergerakan harus bergerak dalam field. Terlihat bakal ada aksi sesaat lagi, Bung Skyla ini nggak bisa ditunda-tunda lagi. Bigetron no one never, tapi ternyata punya rencana lain. Yes, di mana seorang butterfly sudah berhasil take down oleh granat dari sang kapten terkuat di muka bumi. Abai sudah mulai maju ke arah depan, menjadi pimpinan untuk kawan-kawannya membuka serangan, tapi Abai berhasil di take down oleh seorang sensei dan sudah berhasil untuk ditegur begitu saja. Keong berhasil mendapatkan legalon, dan kali ini kondisi menjadi satu orang yang tersisa untuk RRQ. Bigetron Delta masih 3 orang dan bakal mencari orang yang tersisa sampai pada akhirnya seorang harus tumbang di posisi ke-12. Merinding banget karena aksinya nggak sampai situ aja, Bung Skyla. Bigetron bakal didatengin sama FR Eclipse. Terlihat satu orang udah jatuh di sana, yaitu Bond. Kapten Darmal nggak bakal segan-segan, siap mengirim seorang Ikal maju depan. Udah dikirim juga Sen Joker mencari player Bigetron yang tersisa. Sensei kenotis, Keong juga kenotis, bakal dihabisin, dan dihabisin. Terlihat lagi ada landmine, tapi bisa dihabisin, tapi ternyata Sensei dia bisa berbicara banyak lagi, ada Longsi. Sisa Keong melarikan diri, sisa satu, dan Keong hanya mengharapkan si dan lari sekencang-kencangnya ke belakang zona di portal. Yes, dan Keong gue rasa di sini bakal coba untuk mencari revival spot, atau memang yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk bergerak masuk aja ke daerah dalam. Ya, tapi kita harus alihkan dulu karena Aura seperti yang bakal kedatangan tamu Ego melawan Aura Ikan. Seperti yang sudah dibuat, ledakan granat juga diterjunkan untuk Enggar bisa lumayan dalam kondisinya kali ini. Tapi Enggar juga ternyata akan terbantu sedikit oleh GPX yang berhasil mendapatkan Hotel dari Ego sendiri. Sudah berhasil beri kempon dari Aura, tapi ombak bakal menarik dulu ke arah bawah ke arah pantai, dan Enggar punya play lain dengan vehicle-nya. Coba narik dulu, larikan diri, mengamankan diri, dan GPX memberikan serangan gedoran-gedorannya, bahkan ada Dragon Phoenix juga yang tadi berhasil selamat dari genggaman FR. Iya, dan apa yang sudah dilakukan oleh GPX membuat Iko untuk menarik mundur. 2 poin eliminasi sudah didapatkan, dan di depan mereka sudah ada Olympus yang siap menghadang pergerakan mereka. Bahkan Konik tidak segan-segan untuk maju ke arah depan. Seorang Rau sudah berhasil take down oleh seorang gardu. 3 lawan 4 nampaknya. Tayo dari belakang sama Ngeran Headshot mulai melakukan pergerakan. Granat itu sudah mulai didapatkan oleh seorang Zexia. Flash freeze sudah mulai dirasakan oleh teman-teman dari reset momentum bakal kita rasakan. Pastinya bakal kita rasakan setup dari Perang seorang dua Tayo, menit. seorang gardu masih dengan Perang 2 menit. handgunnya, bahkan dengan hand cannon dari gardu, handgun dari Tayo itu udah dipegangin untuk make sure orang-orang dari tim keluar apa enggak nih. Nah, perlu dicatat tadi itu lagi ada aksi perang yang mana dia juga notice Aura. Oke, Aura udah diarah di rumahnya sendiri di Marble Works. Gak ada alasan Aura tumbang. Jasi. Aksi semua somehow dia join to fight juga, memantau dari kejauhan layaknya hiena, tapi kali ini dari Onyx sang landang kuning juga agak mengerem pergerakan mereka. Tarik dulu, bergerak ke arah rumah kayu. Stella. Ya, karena memang di menit segini untuk main di daerah seperti Marble Works bukan pilihan yang tepat. Betul, masih ada 11 tim dan juga 44 orang yang hidup. Sementara teman-teman dari Iko sendiri tidak terlihat, tiba-tiba mereka sudah ada di pertengahan zona selanjutnya. Setidaknya Dilu. tapi Aura memiliki posisi yang tidak cukup enak. GRC merupakan salah satu tim yang berada di core dari zona selanjutnya. Ya, Sekarang 1 menit pakai dulu. modal dia untuk masuk dan juga survive ke zona selanjutnya ini bakal jadi bagus. Apalagi perlu diingat teman-teman survivors dari game yang udah berjalan, 3 diantaranya itu Buya untuk GRC. Kalau GRC Buya lagi, ini tuh udah game 7, ya kan? Semakin sengit tentunya persaingan dan semakin besar peluang untuk GRC kalau mereka sampai Buya lagi. Dan sekarang kita bisa lihat gimana dari masing-masing tim udah mulai mengamankan komponnya. Bahkan dari FR dia nggak segan-segan untuk benar-benar tarik ulur coba ke ujung zona. Ternyata zona selanjutnya masih
masih berpihak ke area Marlboro Wolves dan itu bakal untungin untuk beberapa tim diantaranya Bigatron Delta, Stella. Ya, ini sih bakal membuat beberapa tim coba untuk bergerak menuju ke daerah pertahanan lawannya dan bukan kabar baik karena yang berada di dalam zona selanjutnya baru ada sekitar 2 tim aja. Yes, dan yang menariknya sekarang adalah Ivo depan-depan lagi sama dia. Langsung bakal coba diajar, Besto nih sekarang banget. Berbahaya tapi abad kehilangan darahnya dan Whitey bakal lagi diajar oleh seorang 05. Besto menukar abang di sana. 4 lawan 4, apakah bisa? Apakah mungkin? Karena Besto cukup sekarang cara masih ada dia. Berhasil mendapatkan satu player lagi dari FBR. Satu orang loncat menginjak. Let's go! Masih bisa diamankan oleh Bion. Bion is our savior. Masih bisa diamankan. Dan FBR semakin ketat. Besto bisa dikit banget darahnya. Bacar Valdo. Maka coba dijaga dulu ya teman Besto. Masih bisa meledakan 05. Dan belakang ada Kapten Darko. Tidak menyenangkan. Eclipse dari belakang memanfaatkan kesempatan ini. NBR berhasil mendapatkan momentum di set tapi Bion udah kenotis di dalam sana. Masih bisa aktifin Steffi. Tarik ulur dulu. Mundur ke belakang. NBR still alive. NBR still alive. Sudah ada satu setup yang sangat luar biasa dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Divine. Tapi sayangnya kedatangan satu tamu yang sebenarnya tidak komit ke arah depan yaitu First Riders. Dan kali ini kita bakal bermain sedikit. First Riders mulai bergerak ke arah kanan. Butterfly sudah berhasil untuk ditumbangkan, menyisakan seorang Sensei. Lozi masuk menggunakan jump booster dan akhirnya Sensei berhasil di take down dan First Riders Storm harus membuat di posisi ke-11. First Rider Storm tidak bisa berbicara banyak tapi begitu juga dengan Bion. Yang di belakang ada Aura, di depan ada NBR. Apakah ini? Apakah ini artinya? Apakah ini saatnya Bion akan segera dihabisi? Sudah sekarang di ke-37 dan 10 adalah angka untuk EVOS Divine. Sayang sekali. Aura Ignite, seorang Edgar dan juga Adrian kali ini sudah melakukan satu pergerakan juga sudah menotis bahwa di depannya ada teman-teman dari NBR dan mereka bakal coba untuk bergerak maju ke arah depan untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Tapi seorang Adrian sudah berhasil untuk menumbangkan seorang Valdo, pergerakan dari seorang Rosman untuk maju ke arah depan. Tahan pun mari kita dua. Comeback sudah berhasil untuk ditumbangkan, mulai maju dari sisi kanan. Edgar dengan granatnya coba untuk melemparkan granat ke arah dalam dan pada akhirnya NBR Epsilon harus tumbang di posisi ke-9. Gak sampai situ aja sekarang. Di sini Aura Arkia dapetin angin segar seperti yang tadi kita bahas di free game, tapi GRC bisa demikian. GRC mendapatkan momentum dari Iko dan juga GPX akhirnya. Di sini mencari Mario bakal coba menghadang dulu sisa player dari GPX yang ada yaitu Dir. Berhasil dikonfirm di sini 6 poin eliminasi sudah dikantongi tapi Garen bersama Onyx Olympus stand still alive di sana mengamankan placement point, mengamankan zona selanjutnya dan sisa dari player GRC juga masih harus memikirkan gimana caranya mereka masuk ke zona selanjutnya. 7 poin eliminasi dan mereka punya satu tantangan yang itu masuk ke dalam zona selanjutnya yang dimana udah ada Aura dan juga Onyx yang tahu kalau mereka harus menghadapi siapapun yang berada di belakang mereka dan Aura bakal sedikit kesulitan karena di depan mereka ada First Rider. Oh my god, First Rider kita tahu tadi perang Evo sama MBR aja dirusuin sama mereka. Mereka juga sebenarnya sekarang dapat kesempatan untuk masuk zona selanjutnya. Tapi kalau ngomongin zona selanjutnya, lu bisa lihat dingin map itu udah ada Dragon Phoenix yang udah ambil posisi Tano. Lihat dapetin lane. Sebuah big deal pick yang bagus banget untuk teman-teman Onyx Olympus dan selain Floria juga berhasil dapetin Waze. Sampai memulangkan GPX di peringkat ke-7 sisa 6 tim kali ini dan juga 21 peserta yang masih hidup bahkan Eko harus dipulangkan di peringkat ke-6 Stella. Ya dan bukan kabar baik untuk Aura karena pergerakan mereka sudah berhasil ditumbangkan salah satu playernya oleh First Riders menyisakan seorang Rosman yang bakal coba untuk menghidupkan temannya kah atau coba untuk masuk ke dalam zona selanjutnya tapi seorang Lozi berhasil mendapatkan 4 poin eliminasi. Bisa 10 poin eliminasi untuk First